Pada 2 November 2021, muncul spekulasi di kalangan pengikut teori konspirasi Qanon jika akan muncul kembali putra mantan Presiden Amerika Serikat yang populer, yaitu John F. Kennedy Jr. di hari itu. Perlu diketahui, John F. Kennedy Jr. meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1999. Informasi itu tidak menghentikan ribuan warga Amerika berkumpul di lokasi yang diklaim sebagai tempat kembalinya Kennedy Jr., di lokasi di mana ayahnya ditembak mati. Selama beberapa jam, ribuan pendukung ini menunggu meski cuaca mulai hujan, menunggu kembalinya Kennedy Jr. Mereka percaya jika almarhum setelah kembali akan bergandengan tangan dengan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump untuk merebut pemerintahan negara dan menyelamatkan mereka semua. Baru setelah malam hampir tiba, kelompok itu bubar dan pulang dengan tangan hampa dari ramalan mereka yang pegang dan tidak melihat kebenaran. Check this out. Kejadian di Dallas, di Amerika, baru-baru ini merupakan salah satu kejadian dunia nyata yang secara jelas membuktikan kuatnya pengaruh teori konspirasi pada masyarakat dunia. Teori yang disebarkan hanya berdasarkan rumor telah melihat banyak individu yang kami yakini sebagian besar berpendidikan rela menunggu seseorang yang telah dipastikan meninggal lebih dari 2 dekade yang lalu hanya untuk memenuhi persepsi yang dianutnya. Yang lebih disayangkan, keyakinan yang mereka anut telah mengakar di benak setiap peserta yang sejak lama percaya dengan peristiwa kematian Kennedy Jr. hanyalah tipu muslihat untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari serangan musuh. Mereka yakin Kennedy Jr. itu memilih bersembunyi sampai Amerika Serikat membutuhkan jasanya lagi. Kita yang melihat dari luar pasti akan kaget melihat kuatnya pengaruh teori konspirasi terhadap orang-orang itu. Tapi kenapa mereka bisa bersikap seperti itu? Pikiran kita mencari solusi ketika menghadapi krisis. Banyak pihak yang menyalahkan pengaruh media sosial dan teknologi komunikasi sebagai penyebab utama tersebarnya teori konspirasi saat ini. Tapi penelitian tentang topik ini menunjukkan tanda-tanda jika teori konspirasi telah menjadi budaya populer sejak lama, terutama ketika masyarakat dunia dihadapkan pada situasi sulit seperti krisis atau ketidakstabilan sosial. Situasi yang tidak stabil menciptakan pemikiran baru yang mencoba melawan situasi yang terasa kurang nyaman, terbantu oleh keinginan orang-orang saat itu yang aktif mencari penjelasan. Dalam menghadapi stres, seseorang akan mulai mencari informasi yang sejalan dengan pendapat yang dirasa tepat, walaupun tidak masuk akal, yang akhirnya membuat individu itu merasa telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Mengapa hidupnya menghadapi stres? Teori konspirasi menawarkan penjelasan atas permasalahan yang ada. Selain itu, teori itu juga memudahkan masyarakat untuk mengalihkan beban celaan atas segala situasi yang menimpa masyarakat kepada sekelompok gerakan rahasia yang diduga bekerja secara diam-diam, memanipulasi semua situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan kata lain, ketika kita dihadapkan pada krisis, baik dalam skala besar maupun pribadi, kita memiliki banyak pertanyaan yang kita ajukan tetapi tidak segera terjawab. Teori konspirasi efektif karena menawarkan jawabannya. Temuan koneksi dan kesamaan dalam segala hal. Menurut para peneliti, seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap teori konspirasi memiliki kecenderungan untuk menghubungkan satu isu dengan isu lainnya tanpa alasan. Mereka suka mencari kesamaan atau dugaan elemen yang mirip, meskipun pada dasarnya kedua masalah itu sama sekali tidak berhubungan. Seseorang yang percaya pada teori konspirasi gagal untuk memecah komponen dari setiap masalah menjadi dasarnya. Dengan keras kepala percaya jika peristiwa buruk yang belum tentu terjadi pada mereka terjadi sebagai rangkaian dari beberapa peristiwa yang berbeda, sedemikian rupa sehingga paranoia menghantui mereka. Perasaan ini akhirnya berdampak buruk pada sikap sosial mereka, mengakibatkan mereka menarik diri dari masyarakat karena kurangnya kepercayaan terhadap apapun di sekitar mereka. Perasaan dikucilkan ini berubah menjadi rasa kurang percaya diri di dunia nyata, mendorong mereka untuk mencari individu lain yang sependapat dengan mereka, untuk memungkinkan mereka mulai merasa diri mereka istimewa. Satu perasaan kuat yang mendorong orang untuk mulai percaya pada teori konspirasi adalah perasaan menjadi bagian dari kelompok yang unik.
yang berhasil keluar dari cengkraman gerakan rahasia yang mendominasi dunia. Perasaan unik dan istimewa itulah yang menjadi kunci utama mengapa banyak orang percaya pada teori-teori itu, meskipun mereka sendiri tidak bisa menjelaskan siapa penciptanya. Ketika individu yang merasa istimewa ini berkumpul baik secara online maupun tatap muka, keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok yang mengaku berpikiran bebas dan tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun menjadi kunci utama penyatuan mereka. Pemikiran rasional berdasarkan fakta bisa dikesampingkan ketika semua individu lain setuju dengan kita, membuktikan jika pendapat kita itu benar. Jadi kesimpulannya, kenapa orang percaya pada teori konspirasi? Jawabannya adalah banyak orang di luar sana yang mencari jawaban ketika menghadapi kesulitan hanya menemukan jawaban yang mereka cari dalam teori dugaan itu. Jawabannya bisa membuat mereka merasa unik, istimewa, dan hebat dibandingkan orang biasa, serta membantu mereka merasa tidak ada yang membodohi mereka. Jadi mereka memilih untuk percaya karena keyakinan itu bisa membuat mereka merasa hebat bahkan ketika tubuh dan jiwa mereka merana. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.